Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Prasetya. Saya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan kelas E. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam klasik, menengah, dan kontemporer. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan agama sebagai sesuatu sistem budaya yang mengandung konsep-konsep tentang suatu tatanan umum, keberadaan yang penting bagi orang-orang beriman dalam suatu komunitas agama tertentu. Selanjutnya yaitu peradaban Islam klasik. Pada peradaban klasik, ini terdapat dua fase, yaitu fase ekspansi 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode ini merupakan awal pembabakan peradaban Islam. Periode ini dimulai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Sedangkan untuk peradaban Islam menengah, pada peradaban ini juga terdapat dua fase, yaitu kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan fase kerajaan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Pada fase kemunduran, dunia Islam terbagi dua bagian, yaitu bagian Arab yang terpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, untuk bagian Persia yang berpusat di Iran, terdapat dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Pada fase kedua adalah tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Dan selanjutnya, masa kemunduran pada fase ini yaitu pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat tiga kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Dan peradaban yang terakhir yaitu peradaban Islam modern. Pada peradaban modern ini merupakan masa kebangkitan Islam. Pada peradaban modern juga dibagi menjadi dua kebangkitan, yaitu kebangkitan awal pada tahun 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua yaitu 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan kebudayaan. Pada kebangkitan kedua, yaitu kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam, periode Nabi Muhammad dan kebangkitan Islam pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Periode Khulafah al-Rasyidin pada 632 sampai 661 Masehi. Zaman Bani Umayyah yaitu pada tahun 661 sampai 749 Masehi. Zaman Abbasiyah pertama yaitu 750 sampai 847 Masehi. Zaman Abbasiyah kedua yaitu 847 sampai 1055 Masehi. Selanjutnya yaitu zaman Abbasiyah terakhir, yaitu pada tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Timur Tengah setelah Baghdad jatuh, yaitu pada tahun 1258 sampai 1520 Masehi. Timur Tengah sampai abad ke-18, yaitu pada tahun 1520 sampai 1800 Masehi.
periode selanjutnya yaitu Timur Tengah pada abad ke-19 dan ke-20 sampai Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1798 sampai 1914. Dunia Islam sejak Perang Dunia Pertama, yaitu pada 1914 dan sampai 1968 Masehi. Adapun manfaat dari mempelajari peradaban Islam, yaitu manfaat dari mempelajari peradaban Islam yaitu sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Serta dengan mengkaji sejarah peradaban Islam, kita dapat memperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Selain itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, kita juga diharapkan dapat memiliki keinginan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan peradaban Islam serta dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini dan dapat memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam yang akan mendatang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peradaban Islam masa kini dan masa depan. Islam dan modernisasi. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukan sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tantangan Islam pada modernisasi. Adapun tantangan Islam pada masa modernisasi ialah yang pertama, masuknya pemikiran liberal pada Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu ilmu sosial menjadi patokan utama dalam dunia pendidikan Islam. Yang ketiga, kendala dalam memahami bacaan Arab. Yang keempat, tidak ada perbandingan dunia barat dan timur. Yang terakhir yaitu terorisme. Islam dan iptek. Ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya, misal dengan bahasa Islamisasi iptek, sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Yang terakhir yaitu masa depan Islam. Gambaran masa depan Islam dapat ditemukan dan dijanjikan dalam Surat Al-An-Nur ayat 55. Selain dari Al-Quran, gambaran masa depan Islam juga dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad. Dari kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa umat Islam akan memperoleh ketenaran, kedudukan yang tinggi, agama, kemenangan, dan kekuasaan yang mapan di muka bumi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk melengkapi materi pada kali ini. Dan sekian atas presentasi saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.